Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel saya MJ Mahfuz. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit membahas dampak dari sebuah virus yang sedang viral saat ini, yaitu virus corona COVID-19. Oke, yang pertama yaitu dampak dari virus ini, maka banyak kampus-kampus yang meliburkan mahasiswanya untuk tidak kuliah tatap muka, namun digantikan dengan kuliah online seperti itu. Dan banyak juga sekolah-sekolah yang seperti itu. Sekolah kayaknya enggak deh, hanya kampus ya. Nah, dari liburnya perkuliahan tatap muka digantikan dengan kuliah online, maka banyaklah dosen yang bingung seperti itu. Banyak dosen-dosen yang bingung bagaimana kuliah online itu bagaimana gitu. Ya, sebenarnya tidak perlu bingung gitu. Kuliah online sama dengan kuliah tatap muka, namun dengan cara berjauhan aja seperti itu. Ya mungkin agak sedikit lebih tricky ya, agak sedikit lebih ribet karena tidak semudah kuliah tatap muka yang datang langsung menjelaskan seperti itu. Memang tetap harus butuh persiapan, sama dosennya pun harus menyiapkan apa yang harus diberikan, RPS-nya seperti itu, atau makalah yang harus diberikan. Nah, sama saja. Namun bedanya karena terhalang oleh jarak yang jauh, jadi butuh yang namanya koneksi internet. Koneksi internet inilah yang sedikit menghambat. Kenapa? Karena tidak semua mahasiswa yang kuliah, terutama khususnya di tempat saya di daerah Lampung, yang memang betul-betul mereka tinggal di kota, di daerah yang banyak, yang sinyalnya kencang, yang sinyalnya mumpuni seperti itu. Banyak juga mereka yang tinggal di daerah yang memang sulit sinyal, atau bahkan hanya satu kartu saja, satu provider saja yang sinyalnya bagus, atau bahkan tidak sama sekali. Itulah kekurangannya. Namun supaya tidak lebih ribet dan tidak lebih bingung, harus menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Google Class atau seperti Edmond, seperti itu. Banyak sekali aplikasi untuk pembelajaran online, namun mungkin tidak semua mahasiswa itu bisa untuk menggunakannya. Jadi saya sedikit memberitahu, kebetulan istri saya pun dosen. Dia mengajar di salah satu kampus negeri di Lampung. Saya menyarankan kepadanya untuk menggunakan, kenapa tidak pakai YouTube aja gitu. Nah, YouTube ada. YouTube ini adalah sarana untuk bagaimana istri saya menjelaskan kepada mahasiswa seperti itu. Dan dari situ mahasiswa bisa melihat menggunakan YouTube. Kenapa saya sarankan untuk memakai YouTube? Karena YouTube lah media sosial yang mudah sekali diakses oleh siapapun. Benar atau enggak? Coba komen di bawah. YouTube ini, siapa sih yang nggak pernah nonton YouTube? Siapa? Pasti walaupun hanya sekali, pasti pernah untuk namanya nonton YouTube. Entah untuk cari tutorial atau apa, atau untuk nonton apa, banyak, pasti pernah. Saya yakin seperti itu. Nah, kenapa saya sarankan memakai YouTube? Jadi mahasiswa yang jauh sekalipun bisa membuka YouTube, melihat, apalagi YouTube sekarang banyak aplikasi YouTube yang dia bisa ada aplikasi YouTube yang bisa menyetel YouTube dengan resolusi yang kita inginkan, seperti itu kan ada. Jadi memudahkan sekali. Nah, dari sinilah saya sarankan istri saya untuk membuat seperti bentuk PowerPoint
di handphone atau di tablet seperti itu. PowerPoint dibuat di situ dan di record. Cara merecordnya dengan menggunakan screen recorder. Ada handphone yang memang bawaannya sudah ada screen recordernya, dan ada juga yang dengan aplikasi yang bisa kita download di Play Store atau App Store seperti itu. Jadi setelah dibuat PowerPoint-nya, maka di record dengan screen recorder itu, lalu jika sudah di record, maka kita menjelaskan apa yang ada di dalam PowerPoint itu, dan bisa juga kita menuliskan penjelasan kita menggunakan yang namanya gestur seperti itu. Kebetulan di handphone saya dia sudah bisa, jadi ditulis saja dengan gestur seperti itu dengan tangan, sambil dijelaskan, sambil sedikit digambar supaya mahasiswanya sedikit lebih mengerti ketimbang kita hanya berbicara saja seperti itu atau men-slide dari PowerPoint itu. Nah, nanti saya akan tunjukkan sedikit cuplikan videonya bagaimana pembelajarannya seperti itu. Sebenarnya di YouTube channel ini sudah ada satu. Kalian bisa lihat linknya ada di bawah, bisa tonton di bawah atau di atas. Itu contoh pembelajarannya seperti itu. Dan banyak sekali mahasiswa yang komen, sangat membantu seperti itu, memudahkan untuk dipahami. Ya macam-macam lah seperti itu. Jadi teman-teman semua, untuk kalian berprofesi sebagai dosen bisa menggunakan ini untuk media pembelajaran, media kalian untuk memberikan pembelajaran ini kepada mahasiswa. Sedangkan untuk absensi atau untuk tugas atau mereka mengirim tugas bisa melalui email atau di grup WhatsApp kalian sendiri gitu. Bisa membuat grup WhatsApp dan di-share ke grup seperti itu. Mudah sebenarnya. Jadi itulah yang ingin saya share ke kalian semua, teman-teman semua, terutama yang kalian berprofesi sebagai dosen. Jadi dampak dari virus corona itu banyak. Ya, ini salah satunya meliburkan mahasiswa untuk tatap muka, atau kita semua dianjurkan untuk stay di rumah supaya penyebaran virusnya ini bisa terhenti seperti itu. Bisa terhenti dan yang sudah terkena bisa cepat sembuh dan tidak menyebarkan lagi virus ke mereka yang tidak terkena. Jadi sebenarnya efektif jika tidak berkeliaran di luar itu untuk membuat virus ini tidak menyebar lagi. Jadi seperti itu teman-teman semua. Itulah salah satu triknya. Oke teman-teman semua, setelah ini akan saya sisipkan bagaimana pembelajaran PowerPoint di Google dengan screen recorder. Mari kita lihat cuplikannya. Cirinya, ISIM itu memiliki dua ciri-ciri secara umum. Ciri-ciri ISIM itu ada dua. Yang pertama adalah berakhiran tanwin, jadi bisa berakhiran fathah, kasroh, atau dhammah tanwin. Tadi adalah triknya, sedikit trik, bukan trik sih sebenarnya, ya memberitahu, saya sharing aja ke teman-teman semua yang mungkin berprofesi sebagai pengajar, tenaga pengajar atau dosen begitu, untuk menggunakan cara ini gitu. Ya menurut saya ini efektif sih. Selain juga bisa dilihat oleh mahasiswa kita sendiri dan juga bisa dilihat oleh orang lain yang memang membutuhkan seperti itu. Jadi bermanfaat untuk profesi kita dan juga bermanfaat untuk orang yang melihatnya yang membutuhkan pembelajaran seperti itu. Tapi ingat, harus dengan isi yang bagus dan tidak salah-salah seperti itu. Oke teman-teman semua,
mungkin videonya hanya segini aja, hanya memberitahu kalian bahwa ya inilah dampak dari COVID-19 seperti itu. Tetap jaga kesehatan kalian dan selalu ingat kata pemerintah untuk stay at home, untuk tinggal di rumah supaya penyebaran virus coronanya tidak tersebar lagi dan mereka yang sudah terkena dicepatkan diangkat penyakitnya sembuh, lalu wabah ini bisa cepat berlalu seperti itu. Karena dampak dari untuk tidak berkeliaran di rumah atau meliburkan sekolah, perekonomian Indonesia menjadi tersendat. Itu dampaknya, salah satu dampaknya juga. Jadi kita selalu berdoa supaya wabah ini atau virus ini cepat berlalu, maka kita bisa kembali berjalan kehidupan yang normal seperti itu. Teman-teman semua, keep your health, jaga kesehatan kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel MG Mahfuz. Jika kalian suka maka like dan jangan lupa loncengnya. Oke, bye bye. Assalamualaikum lagi.